Haji Maimun Zubair atau yang sering kita sebut Mbah Mun adalah ulama karismatik. Beliau telah pulang ke rahmatullah pada tahun 2019 saat sedang melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Begitu besar jasa beliau dalam mengembangkan kegiatan keagamaan terutama untuk warga Nahdliyin. Bahkan pondok pesantren yang berdiri megah, santri beliau banyak yang berhasil. Di antara santri beliau adalah Gus Baha. Ia adalah tokoh ulama muda yang sekarang sedang digandrungi. Itulah hebatnya Mbah Maimun Zubair. Dari seluruh lapisan masyarakat, beliau sangat dihormati dan dikagumi terutama oleh warga Nahdliyin. Samping berjasa dalam pengembangan pondok pesantren dan juga keagamaan, beliau juga mempunyai putra dan putri yang betul-betul menjadi harapan penerus sang ayah, terutama Gus Yasin atau Taj Yasin yang sekarang menjadi wakil gubernur Jawa Tengah. Begitu mulia dan hebatnya Mbah Maimun Zubair. Agar pemirsa tahu sedikit sejarah singkatnya Mbah Maimun, ikuti jejak kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, terutama para warga Nahdliyin. Kali ini kami akan menceritakan sejarah singkat Kiai Haji Maimun Zubair selaku ulama karismatik. Namun sebelumnya kami mohon saran, kritik, dan dukungannya agar kami dalam menceritakan sejarah singkat ini senantiasa mewarisi untuk generasi-generasi penerus, terutama generasi-generasi NU agar selalu mencintai ulama. Untuk itu kepada para sepuh, pinusepuh, para kiai, para alim, sekali lagi kami mohon saran dan dukungannya. Kiai Haji Maimun Zubair atau biasa disapa akrab dengan Mbah Mun adalah putra pertama dari pasangan Kiai Zubair Dahlan dan Nyai Mahmudah. Beliau dilahirkan di Karangmangu, Sarang pada hari Kamis Legi bulan Sa'ban tahun 1347 Hijriah atau 1348 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dari jalur silsilah kakek nasab Mbah Mun sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Mun. Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carik Waridjo dan Mbah Munandar bin Puteh Podang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin dari Blongsong Baureno Bojonegoro, bin Muhammad Macan Putih Gresik, bin Ali bin Husein Desa Mentaras Dukuh Gresik, bin Abdullah Desa Karangjarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan, bin Panembahan Kulon, bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu Nyai Hasanah binti Kiai Su'aib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana Mbah Lanah, seorang bangsawan Madura yang tergabung dengan pasukan Pangeran Diponegoro. Ayah Mbah Mun Kiai Zubair adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Kedua guru tersebut adalah sosok ulama yang tersohor di Yaman. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan. Sementara dari kakeknya, beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan.
Namun dalam pribadi Mbah Mun, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuatnya sikapnya mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak kecil beliau hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung dari ayah dan kakeknya sendiri. Mbah Mun melepas masa lajangnya dengan menikahi seorang putri keturunan Mbah Sambu Lasem, yaitu Nyai Hajah Mastiah. Dari pernikahannya Mbah Mun dikaruniai 10 anak, 8 orang laki-laki dan 2 perempuan. Berikut adalah nama-nama putra dan putri beliau. Yang pertama adalah Kiai Haji Abdullah Ubab, yang kedua Kiai Haji Gus Naji, yang ketiga Kiai Haji Majid Kamil, yang keempat Gus Abdul Ghafur, yang kelima Gus Abdur Rauf, yang keenam Gus M. Wafi, yang ketujuh Gus Yasin yang sekarang telah menjabat menjadi Wakil Gubernur Jawa Tengah. Kemudian yang kedelapan adalah Gus Idror. Yang kesembilan adalah Nyai Hajah Sohibah Maimun yang menikah dengan Kiai Haji Mustafa Aqil Sirot, yaitu adik kandung Profesor Dr. Kiai Haji Sa'il Aqil Sirot selaku Ketua Umum Nahdlatul Ulama. Kemudian putri yang terakhir dari Mbah Mun adalah Nyai Rodiyah. Kiai Haji Maimun Zubair wafat di Mekah, Arab Saudi pada hari Selasa 6 Agustus tahun 2019. Beliau sedang melaksanakan ibadah haji. Beliau tutup usia pada umur 90 tahun. Kemudian pendidikan beliau, dalam riwayat pendidikannya sejak kecil Mbah Mun sudah dibimbing langsung oleh orang tuanya dengan ilmu agama yang kuat. Mulai dari menghafal dan memahami ilmu sharaf, nahwu, fikih, mantiq, balaghah, dan bermacam-macam ilmu syara yang lain. Pada usia yang masih muda, beliau sudah hafal beberapa kitab di luar kepalanya. Di antaranya adalah Al-Jumu'iyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jurhat Tauhid, Sulamul Munarok, serta Rohabiyah fil Faraid. Selain itu juga beliau mampu menghafal kitab fikih madhab Asy-Syafi'i seperti Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, dan lain sebagainya. Pada tahun 1945, beliau memulai pendidikannya ke Pondok Lirboyo Kediri di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim atau yang biasa dipanggil dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali, juga Kiai Haji Marzuki. Setelah itu selesai, kemudian beliau kembali ke kampungnya mengamalkan ilmu yang sudah beliau dapat. Kemudian pada tahun 1950, beliau berangkat ke Mekah bersama kakeknya sendiri, yaitu Kiai Haji Ahmad bin Su'aib, untuk belajar dengan ulama di Mekah. Di antaranya adalah Sayyid Alawi Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyah, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandali. Di sana ia belajar selama 2 tahun. Pada tahun 1952, Mbah Mun kembali ke tanah air. Setiba di Indonesia, Mbah Mun kemudian melanjutkan belajar ke beberapa ulama di tanah Jawa. Guru-guru beliau adalah Kiai Bedowi, Kiai Maksum Lasem, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Wahab Hasbullah,
Kiai Muslih Meranggen Demak, Kiai Abdullah Abbas Buntet Cirebon, Syekh Abu Fadl Senori Tuban, dan beberapa ulama-ulama yang lain. Setelah dirasa cukup untuk menimba ilmu, akhirnya Mbah Mun kembali ke sarang dan mengabdi kepada masyarakat di sana. Pada tahun 1965, Mbah Mun mendirikan pesantren Al-Anwar. Pesantren inilah kemudian menjadi rujukan para orang tua untuk memondokkan anaknya untuk belajar kitab kuning dan Turats, sehingga akhirnya masyarakat sarang mengenal Ki Haji Maimun Zubair sebagai sosok ulama yang karismatik. Karir dan juga politik beliau di Nahdlatul Ulama, selain menjadi seorang pengasuh pondok pesantren Al-Anwar Sarang, pada tahun 1971 Mbah Mun terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR wilayah Rembang hingga tahun 1978. Kemudian pada tahun 1987 beliau menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah hingga tahun 1999. Kemudian semasa jabatannya di MPR RI, Mbah Mun juga pada tahun 1985 hingga tahun 1990 dikenal aktif dalam kegiatan Nahdlatul Ulama. Mbah Mun pernah menjabat sebagai Ketua Suriah Nahdlatul Ulama Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jama'iyah Thoriqoh Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1995 hingga tahun 1999, Mbah Mun juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah Partai Persatuan Pembangunan sejak tahun 2004. Di antara santri-santri beliau adalah yang pertama Kiai Abdul Wahid Zuhdi, disebut ilmunya mutabahir atau luas. Kemudian yang kedua adalah Gus Anam, disebut sebagai Rojul Kamil karena cepatnya hafalan beliau. Kemudian yang ketiga adalah Gus Baha, santri alim yang terkenal dan sekarang sedang digandrungi oleh warga Nahdliyin. Karya-karya Mbah Mun diantaranya ialah yang pertama, Nusukhul Akhyar adalah kitab karangan Mbah Mun yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri, dan pembahasan terkait dengan tempat sa'i. Kemudian yang kedua adalah Tarojim Masyahik Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama, merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Mun yang berisi biografi lengkap ulama-ulama sarang. Kemudian yang ketiga adalah Al-Ulama Al-Mujahidin. Kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Baha. Kemudian yang keempat adalah Maslahuk Tanasuk. Kitab ini menjelaskan tentang sanad thoriqoh Mbah Mun kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Kemudian yang kelima adalah Kifayatul Ahbab. Yang keenam Taqirat Badi Amali, dan yang ketujuh adalah Taqirat Madzumah Zauhat Tauhid. Itulah secara singkat ulama karismatik Mbah Mun atau dengan nama lengkap Kiai Haji Maimun Zubair. Yang jelas kami sebagai warga Nahdliyin sangat kehilangan, namun itulah namanya kehidupan. Kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan jasa beliau selaku tokoh ulama karismatik bisa terwariskan kepada generasi-generasi penerus. Yang jelas kami dalam menceritakan sejarah singkat Mbah Mun masih banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf
dan mudah-mudahan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.